bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Cesa Rosendi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Gimana nih kabarnya nih? Semoga masih semangat aja ngejalanin hari-hari yang masih di masa pandemi ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi COVID-19, kan kita tahu ya situasi ini nih lumayan ngehantam kehidupan ekonomi Indonesia. Gak sedikit juga orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, pencahariannya, karena banyak kegiatan atau pekerjaan yang dihentikan gitu, yang di stop mau sementara, berapa bulan, bahkan ada yang di stop sama sekali, gak ada lagi kegiatannya lagi. Tapi gak semua kalau kita ngomongin COVID-19 itu isinya berita buruk, isinya berita negatif. Ada yang positif. Salah satunya ini program infrastruktur kerakyatan yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Itu bakalan terus berlanjut dan bakal banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun anggaran 2021 ini, Kemen PUPR ngedapetin alokasi APBN yang terbesar. Berapa besarannya? Nah, yaitu 149 triliun rupiah. Tapi sempat mengalami refocusing, juga revisi anggaran. Akhirnya nih sekarang menjadi 136,24 triliun rupiah. Nah, anggaran ini nih digunain buat ngebangun infrastruktur, mulai dari bidang sumber daya air, konektivitas, sampai pemukiman dan juga perumahan. Semua itu bakal dilakuin secara masif buat ngebantu daya saing bangsa, sekaligus ngebantu pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, Pak Presiden Jokowi nih juga sempat memberikan arahan buat terkait PEN ini. Ya, jadi ini programnya Padat Karya ini diperluas supaya bisa nyerap lapangan pekerjaan secara besar. Alhasil, Kemen PUPR ngelakuin penajaman program PKT-nya dari semula anggarannya itu 12,18 triliun rupiah, ini menjadi 23,34 triliun. Sementara total kegiatan itu ada 20 kegiatan yang diharapin bisa nyerap 1,23 juta tenaga kerja untuk pemulihan ekonomi. Kebayangkan seberapa banyaknya itu para pekerja yang tadinya mungkin menganggur terus akhirnya kebantu gara-gara programnya Kemen PUPR ini. Nah, Kemen PUPR menggulirkan program-program infrastrukturnya itu dengan skema padat karya tunai atau yang biasa disebut PKT alias Cash for Work. Jadi kegiatan infrastrukturnya nggak melalui pemborong yang udah punya jaringan tenaga kerja sendiri, tapi langsung memberdayakan masyarakat. Misalnya kalau kita lihat gitu di jalanan atau ada pembangunan apapun kan biasanya tuh ada pemborong terus dia nge-hire para pekerjanya. Nah, tapi caranya nggak kayak gitu, sistemnya nggak begitu kali ini, tapi langsung ke pekerjanya. Jadi dari Kementerian PUPR langsung nge-hire si pekerjanya, dan yang paling menyenangkan lagi, ini para pekerjanya itu adalah orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar dan marginal setempat sebagai tenaga kerjanya. Nah, apalagi sesuai instruksi Menteri Basuki bahwa peralatan atau barang pendukung pekerjaan padat karya ini harus dibeli dari usaha lokal tempat pelaksanaan pekerjaan itu. Keren banget ya. Nah, terus kita masih ngomongin PKT. Jadi dari PKT ini tenaga kerja yang terserap jumlahnya juga bisa besar. Upahnya pun ini tunai langsung ke pekerja yang terlibat. Jadi bisa diambil mingguan. Nah, harapannya melalui skema ini masyarakat bisa terjaga dari kesulitan ekonomi di masa krisis kesehatan yang pasti akibat corona atau COVID-19 ini. Ya, selain itu harapannya juga daya beli itu tetap ada, yang secara otomatis pula itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena sekarang sudah memasuki bulan puasa, program PKT ini diintensifkan dalam rangka membantu masyarakat biar memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ini nih, kebutuhan hidupnya selama bulan suci Ramadan akhirnya terbantu karena program dari PUPR ini, ya kan? Jadi masih soal pemulihan ekonomi ya. Kan Pak Presiden Jokowi juga sempat ngasih arahan lagi biar program padat karya ini diperluas, terus bisa nyerap lapangan pekerjaan secara besar juga.
Tapi sahabat PUPR jangan khawatir soal kualitas pembangunannya. Mungkin nanya kira-kira emang kalau masyarakat setempat hasilnya kayak apa ya? Sesuai nggak gitu dengan standar-standar yang biasa dibangun atau digiatkan sama Kementerian PUPR. Nah, kalau kata Pak Menteri Basuki nih, proses perlibatan masyarakat setempat ini tentu ada pendampingan khusus dan pembangunan infrastrukturnya dikhususin yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang nggak membutuhkan teknologi. Oh ya, ini dalam proyek ini Pak Menteri ini menekankan juga kalau pelaksanaan PKT ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi prokesnya ini harus tetap diketatkan. Di samping selama pekerjaan proyek, prokes ini juga udah dilakukan sejak masa pendaftaran dibuka. Jadi selain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, hal ini juga dimaksudkan untuk ngasih edukasi ke masyarakat setempat pentingnya melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Nah, syarat penerimaan pekerja untuk program PKT ini yaitu diutamakan harus berdomisili di sekitar proyek. Jadi zonasinya tuh benar-benar yang ada di dekat proyek. Udah gitu untuk umurnya minimal berusia 17 tahun, terus berpendidikan minimal SMA atau sederajat, yang pastinya memiliki KTP. Karena kalau nggak milikin KTP, ya bukan warga negara Indonesia dong. Terus berbadan sehat pastinya dan nggak terkait dalam proyek yang sama. Jadi jangan sampai gitu ya satu pekerja akhirnya ngerjain 2 proyek yang sama, capek dong, kasihan nanti nggak ada istirahat. Cari uang boleh, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya. Nah, terus apa aja sih proyek infrastruktur yang udah disiapin untuk skema PKT? Nah, berdasarkan hasil rapat kerja Pak Menteri PUPR Basuki bersama Komisi 5 DPR RI pada Rabu 17 Maret kemarin, dari total anggaran 23,24 triliun rupiah tadi, ada infrastruktur sumber daya air yang digarap melalui Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai Ditjen SDA Kemen PUPR di 34 provinsi. Ingat ya, 34 provinsi. Jadi ada 8 kegiatan, yaitu yang pertama program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI di 12.000 lokasi. Itu nilainya 2,7 triliun. Kemudian ada juga kegiatan pembangunan akuifer buatan simpanan air hujan atau APSAH di 553 lokasi yang anggarannya sebesar 0,15 triliun rupiah. Ada juga kegiatan operasi dan pemeliharaan atau kita sebutnya OP ya. OPR tanah dan air baku di 1.776 lokasi yang nilainya sebesar 0,14 triliun rupiah. Kemudian ada operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di 902 lokasi sebesar 0,29 triliun rupiah. Tugas pembantuan OP irigasi dan rawa di 3.083 lokasi ini nilainya sebesar 0,66 triliun rupiah. Nah, OP sungai dan pantai di 1.816 lokasi anggarannya sebesar 0,36 triliun rupiah. Dan OP bendungan danau, situ juga ada embung di 2.186 lokasi. Ini nilai total anggarannya yaitu 0,33 triliun rupiah. Nah, tambahan kontraktual dengan pola padat karya sebanyak 978 kegiatan sebesar 2,52 triliun rupiah. Terus selain itu, di bidang jalan dan jembatan, Kemen PUPR ini melalui Ditjen Bina Marga menggulirkan pekerjaan preservasi jalan senilai 1,26 triliun rupiah. Nah, preservasi jembatan sebesar 0,42 triliun rupiah dan revitalisasi drainase jalan sebesar 1,41 triliun rupiah. Kontraktual dengan pola padat karya sebesar 2,79 triliun. Nah, dari semua program peningkatan infrastruktur konektivitas ini dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di 33 provinsi. Oh iya, ditambah lagi nih kegiatan padat karya operasi dan pemeliharaan atau OP di 54 lokasi jalan tol melalui Badan Usaha Jalan Tol di 16 provinsi sebesar 0,8 triliun rupiah. Nah, pada weekend ini di penghujung Maret kemarin,
Pak Basuki itu sempat memanfaatkan waktunya buat ngeinspeksi jalan nasional di sepanjang jalan pantai utara. Kalau misalnya kalian kenal ya mungkin Pantura ya, Pantura gitu nama jalannya. Nah, salah satunya ini untuk meninjau pelaksanaan program padat karya di ruas batas Kota Batang sampai batas Kabupaten Kendal. Ini tepatnya di kilometer 73 plus 800. Kemudian di bidang pemukiman ini ada program reguler penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang kita sebutnya PAMSIMAS ya di 4.525 desa. Dengan anggaran totalnya itu 0,94 triliun rupiah. Nah, terus ada sanitasi berbasis masyarakat atau kita bilangnya Sanimas di 1.510 lokasi dengan nilai 1,71 triliun rupiah. Nah, ada juga sanitasi Ponpes di 2.000 lokasi sebesar 0,44 triliun, tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R ini ada di 147 lokasi sebesar 90 miliar rupiah. Dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW di 1.500 kecamatan itu anggarannya sebesar 0,90 triliun rupiah. Jadi program kota tanpa kumuh atau di Kotaku di 2.099 kelurahan sebesar 0,98 triliun rupiah serta tambahan kontraktual dengan pola padat karyanya baik air minum, ada prasarana strategis, juga drainase. Nah, semua jumlahnya 161 lokasi dengan total anggaran 0,23 triliun rupiah. Nah, jadi nggak cuma itu, anggaran PKT ini juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi yang dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 190.130 unit di 33 provinsi. Nah, ini program BSPS sendiri ini sebenarnya berperan penting buat pemulihan ekonomi nasional, juga bertujuan menciptakan hunian yang layak tuh bagi masyarakatnya gitu. Nah, pada tahun 2021 ini juga dialokasiin tuh sebesar 4,11 triliun rupiah buat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. Terus, udah sejauh apa sih progres dari infrastruktur berskema PKT ini? Sampai akhir Maret 2021 ini, anggaran yang tersalurkan ini udah 1,92 triliun rupiah atau 8,3% dari total alokasi skema PKT dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 160.475 orang. Gimana menurut sahabat PUPR? Jelas kan kalau Indonesia nih gak gentar dan tetap ngelawan krisis akibat pandemi. Yang pasti perekonomian masyarakat harus diselamatkan melalui segala lini. Di antara yang paling mencolok adalah infrastruktur kerakyatan berskema PKT ini yang diinisiasi oleh Kemen PUPR. By the way, kalau kamu masih penasaran sama aksi-aksi sigap Kemen PUPR dalam membangun negeri, kamu bisa pantengin juga sosial medianya Kemen PUPR karena di sana juga masih banyak informasi menarik yang harus kamu tahu dan pasti kamu perluin. Kamu bisa lihat di akun Instagramnya di @kemenpupr, juga akun Twitternya di @kemenpu dan di TikToknya di @kemenpupr, juga di Facebooknya namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Dan bisa nontonin update-nya di YouTube Kemen PUPR. Terus kalau mau mengetahui berita-berita terbaru tentang infrastruktur Kemen PUPR, kamu bisa berseluncur di website www.pu.go.id. Baiklah kalau begitu, di sini Cesa Rosendi mau pamit undur suara dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode podcast Sigap Membangun Negeri selanjutnya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bersama PUPR, sigap